Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, dengan saya Dr. Putri yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Sinta. Ibu Sinta. Alamatnya di mana, Ibu? Mampang RT 1 RW 1. Ini anaknya dengan namanya siapa? Natasha. Natasha. Apa betul ada Natasha ini anak Ibu? Iya betul. Iya. Usianya berapa, Ibu? 5 tahun 1 bulan. 5 tahun 1 bulan. Keluhan adik Tasya ini apa ya, Ibu? Demam. Demam. Ibu bisa ceritakan awal mula terjadi sakitnya itu bagaimana? Pas bangun tidur tahu udah demam aja. Oh, udah demam. Pas sebelum tidur belum ya? Belum. Tidur. Baik Ibu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan ya. Nanti yang pertama ini akan melakukan anamnesis atau wawancara untuk lebih mengetahui informasinya. Nanti juga akan melakukan pemeriksaan fisik seperti ditekan-tekan bagian perutnya. Apakah Ibu bersedia? Iya, sedia. Saya mulai wawancaranya ya, Ibu. Iya. Ibu ini demamnya sudah berapa hari ya? Udah 2 hari. 2 hari. Pada saat demam apa sudah Ibu beli obat atau dikompres? Sudah. Sudah. Tapi nggak turun-turun ya, Ibu? Enggak. Demamnya naik turun atau gimana? Tetap aja nggak turun-turun. Oh, cepet ya. Apa ada keluhan lain, Ibu? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Di keluarga Ibu apa ada yang punya penyakit seperti alergi? Enggak ada. Tidak ada juga. Keluarga tidak ada penyakit turunan, Ibu? Enggak. Sewaktu melahirkan melalui bidan atau dokter? Dokter. Dokter. Melahirkannya secara sesar atau normal, Bu? Normal. Normal. Anak Ibu ini masih nyusu? Masih. Nyusu formula? Iya, formula. Minumnya sehari berapa kali, Bu? Sehari 3 kali. 3 kali. Sewaktu usia 6 bulan sampai 1 tahun dikasih susu aja atau ditambah dengan makan? Susu itu sama makan. Makanan tersebut buatan rumah atau beli? Beli. Mengenai imunisasi, apakah imunisasi anak Ibu sudah terpenuhi semua? Sudah. Anak Ibu mulai bicara saat umur berapa? 3 bulan, masuk 3 bulan. Masuk 3 bulan. Berikut ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya, Ibu. Iya. Pemeriksaan umumnya itu nanti ada keadaan umum, yaitu tampak sakit ringan atau sedang atau berat. Nah, ini saya lihat dari anak Ibu itu keadaan sakitnya itu hanya ringan. Lalu pada kesadarannya itu dilihat dari anak Ibu ini juga, anak Ibu ini kompomentis. Lalu nanti ada pemeriksaan tanda vital, yaitu tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan. Yang sudah dilakukan itu tekanan darahnya terdapat 90/55, suhunya 38 derajat, pernapasannya 27 kali per menit. Nadinya itu 180 karena demamnya, Ibu. Lalu selanjutnya nanti ada pemeriksaan seperti inspeksi, palpasi, perkusi, sama auskultasi. Pada inspeksi ini kita melihat secara langsung atau umum bagian tubuh anak Ibu. Lalu pada palpasi kita dengan cara meraba menggunakan telapak tangan apakah terdapat benjolan. Lalu pada perkusi itu seperti ditekuk-tekuk pada bagian tubuh anak Ibu untuk mengetahui pada sebatas organ seperti paru, jantung, hati, dan terdengar suara sonor, pekak, atau timpani. Lalu selanjutnya ada auskultasi, yaitu nanti kita akan menggunakan stetoskop untuk mengetahui suara napas, bunyi, dan bising jantung, bunyi peristaltik usus, dan aliran darah dalam pembuluh darah. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai pemeriksaan rambut, kulit, dan kelenjar getah bening. Pada kulit ini nanti kita akan melihat warna kulit,
apakah terdapat benjolan, icterus, terus pucat, teksturnya pada kulit dan kelembapannya bagaimana. Lalu pada rambut nanti kita akan melihat warna, distribusi, merata atau tidak, ketebalan pada rambut, dan adanya kerontokan atau tidak. Lalu pada kelenjar getah bening, nanti kita akan melakukan pemeriksaan di daerah oksipital, retroaurikular, cervical anterior, dan inguinal. Lalu kita melihat ukurannya, bentuk, dan ada tidaknya tanda radang. Selanjutnya pemeriksaan fisik kepala dan leher. Pada kepala ini kita inspeksi bentuknya, adakah bagian yang abnormal, dan kita lihat ukurannya. Lalu kita palpasi adanya benjolan atau tidak. Ini tidak terdapat benjolan. Lalu pada rambut kita lihat pada warnanya, distribusinya merata atau tidak, dan ketebalannya, dan adanya kerontokan atau tidak. Tidak ada kerontokan. Lalu pada kulit kita lihat pada warna kulitnya, apakah ada benjolan, icterus atau pucat, dan teksturnya dan kelembapannya. Lalu pada mata kita lihat distribusi pada alisnya dan pada bulu matanya. Lalu kita lihat pada refleks cahayanya. Lalu pada konjungtivanya anemis atau tidak. Lalu terdapatkah disklera putih-putih di mata, adakah ikterik atau tidak. Lalu selanjutnya telinga, kita lihat telinganya simetris atau tidak. Lalu kita lihat sekretnya. Lalu pada hidung kita lihat bentuk hidungnya, dan kita lihat juga apakah ada sekret atau tidak. Lalu pernapasannya pada cuping hidung. Tarik nafas, iya, buang. Lalu pada mulut kita lihat warna mulutnya pecah-pecah atau tidak. Ini tidak pecah-pecah. Lalu faringnya kita untuk melihat tonsil menggunakan spatula. Tongsilnya dalam batas normal. Lalu pada wajahnya kita lihat tekstur kulitnya, warna kulitnya simetris atau tidak. Lalu tidak terdapatnya pembengkakan. Lalu pada lehernya kita lihat di sini ada preaurikular, submandibular, submental. Lalu selanjutnya kita pemeriksaan bagian dada atau toraks. Pada bagian ini kita inspeksi simetris atau tidak. Lalu saat bernapas, tarik napas, iya. Pada bagian dadanya ini simetris. Lalu palpasi kita, ya, bilang 77. Lalu selanjutnya perkusi, membandingkan kanan dan kiri paru. Selanjutnya perkusi, kita membandingkan kanan dan kiri pada bagian paru yang terdapat suara sonor. Lalu selanjutnya auskultasi, membandingkan. Ya, lalu selanjutnya kita bagian abdomen atau perut. Pada abdomen ini kita inspeksi yaitu simetris atau tidak. Lalu ada palpasi. Dia terdapat supel. Lalu perkusi. Pada
hepar atau lien tidak membesar. Pada perkusi itu normal, yaitu terdapat bunyi timpani. Lalu selanjutnya auskultasi. Pada auskultasi ini kita dengarkan apakah ada suara bising usus atau tidak. Kita memeriksa pada bagian seluruh lapak abdomen. Terdapat timpani di seluruh lapak abdomen. Selanjutnya kita ke ekstremitas superior atau pada bagian atas. Kita lihat pada warna kulit, tekstur, lalu terdapatkah polidaktil atau clubfoot pada jari tangan, lalu terdapatkah deformitas. Coba digerakkan tangannya. Ya, lalu ke ekstremitas inferior pada bagian bawah atau pada bagian kaki. Kita lihat juga pada warna kulit, tekstur, lalu terdapatkah polidaktil atau clubfoot pada jari kaki. Lalu terdapatkah deformitas atau tidak? Yang tidak terdapat deformitas. Ya, coba digerakkan kakinya. Ya. Dah, stop dulu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian tulang belakang. Kita lihat simetris atau tidak. Ya, ini simetris. Lalu kita palpasi. Ya, 77. Lalu kita lihat apakah terdapat lordosis, kiposis atau skolisis. Tidak terdapat lordosis, kiposis maupun skolisis. Lalu coba tangannya menyentuh kaki. Ya, tidak terdapat deformitas juga, simetris. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai dan pemeriksaan fisiknya juga sudah selesai tadi. Lalu demam sudah 2 hari. Sudah diberi obat atau dikompres juga, tetapi panasnya tidak turun juga ya. Iya. Status gizinya juga normal sih Bu, pemeriksaan yang tadi juga normal, tidak ada kelainan. Nanti semuanya saya akan catat di rekam medis ya Ibu. Nanti obatnya saya kasih resep, lalu nanti Ibu tebus di apotek rumah sakit ini. Sudah Ibu, sudah selesai. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Enggak, sudah. Sudah ya. Terima kasih Ibu, semoga anaknya cepat lekas sembuh. Terima kasih.